Narasinya Kadrun adalah Jokowi dicuekin karena foto ini. Faktanya, nih lihat. Nah, ini mereka lagi sesi photoshoot, baru mulai. Oke, ganteng kan presiden gue? Nah, bentar. Nah, ini dia. Ini sudah mulai disuruh bubar. Oke, stop. Nah, ini dia. Momen ini di screenshot, terus dikasih narasi kalau Jokowi itu dicuekin. Nah, menyedihkan banget kan hidupnya Kadrun itu. Nggak ada yang kurang, sengaja dicari-cari kekurangannya biar kelihatan kurang gitu. Dan masih banyak lagi puji-pujian yang disampaikan oleh netizen Malaysia kepada Presiden Jokowi lewat akun Twitter mereka. Luar biasa dan terima kasih atas pujian kalian netizen Malaysia. Saya sarankan bagaimana kalau pembenci Jokowi, tukang nyinyir, para kadrun, dan para pecatan sakit hati yang ada di Indonesia, kita tukaran dengan warga Malaysia untuk tinggal di Indonesia. Karena kami tidak rela kalau Jokowi jadi pemimpin di Malaysia. Halo pemirsa Kanal Timur, dalam kegiatan KTT ASEAN dan Amerika Serikat kemarin, Presiden Jokowi juga akhirnya menyempatkan diri untuk bertemu dengan orang terkaya di dunia, pendiri mobil Tesla dan juga pendiri SpaceX, yaitu Elon Musk. Ini menjadi kebanggaan tersendiri buat Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia dan juga rakyat Indonesia, terkhususnya rakyat pendukung Presiden Jokowi. Lalu seperti biasa, apapun yang dilakukan Presiden Jokowi, apapun yang dikerjakan Presiden Jokowi, siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi sudah menjadi kebiasaan bagi oposisi, kelompok sakit hati, dan para kadrun adalah iri, dengki, dan nyinyir sama Presiden Jokowi. Kadrun-kadrun bego itu lebih sibuk mengomentari hal-hal yang tidak substantif, hal-hal remeh dan tidak penting daripada mengomentari pertemuan-pertemuan penting tersebut. Mereka lebih sukanya nyinyir dan suka cari-cari kesalahan Presiden Jokowi. Mulai dari nyinyirin bahasa Inggris Presiden Jokowi yang menurut mereka belepotan, Elon Musk bertemu Presiden Jokowi menggunakan kaos, nyinyirin rambut Elon Musk yang acak-acak karena diterpa angin, terus bikin hoaks kalau Presiden Jokowi dicuekin oleh Om Joe Biden dan Perdana Menteri Singapura. Terus mereka nyinyir kalau Presiden Jokowi ngemis-ngemis ke Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi sholat pun, herannya mereka masih tetap nyinyir. Dan masih banyak yang lain lagi. Nah, begitulah kadrun. Sifat iri, benci, dengki, dan nyinyir selalu ada di hati mereka dan menganggap Presiden Jokowi selalu salah di mata mereka. Nah, sifat kadrun-kadrun bego ini tentu berbeda dengan saudara-saudara kita di Malaysia sana. Malah justru saudara-saudara kita di Malaysia sangat bangga dan memuji Presiden Jokowi karena berhasil bertemu Elon Musk. Netizen Malaysia itu lalu membuat meme dengan membagikan foto-foto pertemuan Presiden Jokowi dengan Elon Musk untuk mengkritik dan menyindir kepala negara mereka sendiri. Bahkan pengguna Twitter dari Malaysia mengatakan bahwa ada warga Malaysia yang berkelakar kalau mereka maunya kepala pemerintah mereka dan para menteri di sana ditukar dengan Jokowi. Namun ada warga Indonesia yang berkomentar menyarankan netizen Malaysia itu untuk tukar saja dengan Anies Baswedan. Bahkan netizen Malaysia itu tahu kalau Anies Baswedan adalah ahli politik, penunggang agama macam Hadi Awang. Ya, Hadi Awang ini mungkin salah seorang politikus Malaysia yang memainkan politik identitas seperti Anies Baswedan. Ada juga netizen Malaysia yang komentar di Twitter dengan mengatakan, Jokowi for Malaysia. Wow, itu karena saking bangganya mereka terhadap Presiden Jokowi. Ada juga netizen Malaysia yang lainnya lagi yang mengatakan, Elon Musk berinvestasi di Indonesia akan membawa negeri jiran itu jauh tertinggal dari Indonesia. Katanya lagi, Malaysia kini makin terbelakang. Zaman Soeharto dulu, mereka pandang Indonesia sebagai negara terkorup. Kini bahkan mereka ingin tukar tempat dengan Indonesia. Ada yang lain lagi komennya begini, selamat untuk Indonesia, kalian bertambah baik. Kami malah sebaliknya, bukan macam Pak Mail Malaysia. Bahkan Elon Musk pun tidak mengenalinya. Ada juga yang mengomentari Presiden Jokowi begini, sepatu yang Presiden Jokowi pakai ketika bertemu Elon Musk adalah buatan Bandung dengan merek NAH atau NAH. Harganya sekitar 112 ringgit Malaysia. Bahkan dia menambahkan tulisan di bawahnya lagi,
lelaki ini benar-benar mau majukan negaranya, sehingga hal sekecil apapun dia pikirkan. Dan netizen-netizen Malaysia itu lagi pikiran karena sebentar lagi Indonesia akan jauh lebih maju dari Malaysia. Dan tidak menutup kemungkinan warga Malaysia suatu saat nanti malah yang akan datang merantau ke Indonesia. Dan masih banyak lagi puji-pujian yang disampaikan oleh netizen Malaysia kepada Presiden Jokowi lewat akun Twitter mereka. Luar biasa dan terima kasih atas pujian kalian netizen Malaysia. Saya sarankan bagaimana kalau pembenci Jokowi, tukang nyinyir, para kadrun, dan para pecatan sakit hati yang ada di Indonesia, kita tukaran dengan warga Malaysia untuk tinggal di Indonesia. Karena kami tidak rela kalau Jokowi jadi pemimpin di Malaysia. Nah, sekedar untuk kita semua ketahui, selama ini Malaysia juga sangat berharap bos Tesla dan SpaceX itu untuk berinvestasi di Malaysia. Namun karena lobi pemerintah Malaysia kurang piai seperti pemerintah Indonesia, sehingga mereka tidak mampu menembusi Elon Musk dan perwakilan pemerintah Malaysia hanya bisa bertemu dengan perwakilan bos Tesla itu di Washington DC. Ini tentu jauh sekali dengan Indonesia. Dan sekedar untuk mengingatkan kembali, sebelum ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Elon Musk, pada bulan April kemarin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sudah terlebih dahulu bertemu langsung dengan Elon Musk di Amerika Serikat sana. Dan harus diakui, berkat dari pertemuan itulah jalan semakin terbuka lebar, dan akhirnya apa? Akhirnya Presiden Jokowi pun bisa bertemu dengan Elon Musk, dan Elon Musk pun menyanggupi permintaan Presiden Jokowi untuk datang ke Indonesia pada bulan November tahun ini. Nah, ini kan sangat-sangat luar biasa sekali. Kemajuan Indonesia semakin terbuka lebar, dan inilah yang membuat Malaysia semakin iri dengan negara kita. Mereka dulunya yang berjaya, kini negara kita sudah menyalip mereka. Jadi untuk oposisi, kadrun-kadrun, dan para pecatan yang lagi sakit hati, selamat untuk kalian. Karena sakit hati, benci, dan iri kalian semakin terbuka lebar. Tinggal saja bagaimana Indonesia membersihkan sampah-sampah seperti kalian supaya enyah dari Indonesia. Dan supaya kalian tahu ya, lambannya kemajuan Indonesia juga tidak terlepas dengan adanya sampah-sampah dan virus kadal gurun seperti kalian yang selalu iri, dengki, nyinyir, dan memandang pesimis terhadap kemajuan bangsa ini. Saya kira ini saja yang mau saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih yang sudah menontonnya sampai selesai.